Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus memanggil orang-orang yang belum percaya untuk datang kepadanya dan memanggil orang-orang Kristen untuk bertobat dan menjauhkan diri dari dosa. Namun pertobatan sepertinya adalah suatu hal yang tidak menyenangkan bagi semua orang. Di momen menjelang akhir tahun ini, kita perlu menilik dan merefleksikan kembali kehidupan di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah mengalami pertobatan yang sejati? Sebagai orang percaya, kita perlu bertobat, yang artinya kita berbalik dari dosa kepada Tuhan dan terus memfokuskan diri untuk hidup di dalam kebenaran. Halo sahabat yang baik, kembali berjumpa bersama kami dalam program Terang Kasih. Kita sudah saksikan di dalam video pembuka ini bagaimana kita diingatkan menjelang akhir tahun ini untuk kita merefleksikan diri kita, mengingatkan diri kita kembali bagaimana perjalanan kita selama 1 tahun ini. Ya. Nah, hari ini sahabat yang baik, tema kita adalah bertobat dan percaya kepada Tuhan. Sahabat yang baik, mari kita datang kepada Tuhan, kita mau berdoa, kita mau siapkan hati kita. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kami menjelang akhir tahun ini untuk kami bertobat dan percaya kepada Tuhan. Biar hari ini oleh firman-Mu kami boleh diingatkan untuk kami berubah dan kami boleh diingatkan untuk kami kembali kepada kebenaran-Mu, kembali hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat yang baik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Katakan saya berharga di mata Tuhan. Katakan saya sangat dikasihi Tuhan. Dan katakan kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini. Tertulis dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Mari kita baca ayat firman Tuhan selanjutnya di dalam Yesaya 30 ayat 16. Demikian firman Tuhan, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Nah sahabat yang baik, firman Tuhan ini adalah teguran dan peringatan Tuhan kepada bangsa Israel yang disampaikan melalui Nabi Yesaya supaya mereka bertobat dan tinggal diam. Maksudnya adalah supaya mereka kembali kepada Tuhan dan beristirahat atau rest di dalam Tuhan sehingga mereka diselamatkan oleh Tuhan supaya mereka tinggal tenang dan percaya, supaya mereka juga ada di dalam ketenangan dan kepercayaan yang penuh di dalam Tuhan. Dan mereka akan menjadi kuat, yaitu dikuatkan oleh Tuhan. Tetapi yang terjadi, bangsa Israel enggan. Mereka tidak mau, mereka menolak teguran dan peringatan Tuhan ini. Mereka tetap akan berusaha melepaskan diri dan melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka dengan naik kuda yang cepat larinya.
Tetapi Tuhan berkata bahwa semua usaha mereka akan sia-sia. Sebab orang-orang yang mengejar mereka akan lebih cepat lagi mengejar mereka. Ya, jadi melalui firman Tuhan ini kita sedang diingatkan supaya menjelang akhir tahun ini kita merefleksi dan membereskan kehidupan kita di hadapan Tuhan, yaitu dengan kita bertobat. Artinya adalah supaya kita berbalik kepada Tuhan, yaitu berbalik arah 180 derajat dengan meninggalkan segala perbuatan-perbuatan dan tindakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, sehingga kita kembali align, selaras dengan Tuhan, dan kita terus fokus untuk hidup di dalam kebenaran. Nah, sahabat yang baik, menjelang akhir tahun ini supaya kita tinggal diam, artinya adalah supaya kita rest, kita beristirahat dan tinggal tenang di hadapan Tuhan, yaitu dengan kita berhenti memakai kekuatan sendiri dan berhenti memakai hikmat, cara atau sistem dan strategi dunia, karena semua ini akan sia-sia. Nah, sahabat yang baik, kita juga diingatkan menjelang akhir tahun ini supaya kita percaya kepada Tuhan. Artinya adalah supaya kita percaya penuh dan mempercayakan sepenuhnya segala sesuatunya hanya kepada Tuhan. Sehingga kita hanya percaya dan berharap dan mengandalkan Tuhan. Nah, dan Tuhan berjanji apabila kita bertobat, tinggal diam dan percaya kepada Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Artinya adalah kita akan dibebaskan, dilepaskan, dan dibawa kepada kemenangan. Dan kita akan dikuatkan. Artinya adalah Tuhan akan memberikan kepada kita kuasa, keperkasaan, kekuatan, dan keberanian untuk bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Ya. Nah, kami mau bersaksi nih sahabat yang baik, bagaimana ayat firman Tuhan ini sangat memberkati kami ya. Untuk kami selalu diingatkan supaya menjelang akhir tahun ini kami merefleksi ya, membereskan kehidupan kami di hadapan Tuhan, karena mungkin tanpa disadari, tanpa kita sadar ya, selama 1 tahun ini ada bagian-bagian hidup kami yang perlu diperbaiki, perlu dibereskan, diluruskan kembali supaya kembali sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, amin. Lalu respon kami, kami datang dengan rendah hati, kami mau bertobat gitu ya. Kita datang kepada Tuhan, akui saja kalau kita ada kekurangan atau kelemahan. Kita bertobat, dan ketika kita menerima teguran dan peringatan Tuhan melalui firman Tuhan Tuhan yang kami baca dan kami terima dan kami renungkan, dan melalui Roh Kudus yang menyingkapkan tentang kebenaran dan menyadarkan kami untuk bertobat dan berubah. Iya, amin. Kemudian sesuai dengan teguran dan peringatan Tuhan yang kami terima melalui firman Tuhan ini dan Roh Kudus, kami meresponinya ya. Dengan apa? Kami tinggal diam, kami rest, kami merenungkan itu, yaitu kami berhenti memakai kekuatan sendiri, berhenti mengandalkan kekuatan sendiri, dan berhenti memakai hikmat dan cara sistem dunia atau strategi dunia, karena kami sadar semua ini akan sia-sia. Amin ya. Jadi sahabat yang baik, setelah kami bertobat dan kami tinggal diam, lalu kami percaya kepada Tuhan, yaitu kami percaya berpegang teguh gitu ya, dan kami deklarasikan semua firman yang firman Tuhan atau janji Tuhan yang sudah menjadi rema dan menjadi firman iman bagi kami, sehingga kami memposisikan diri kami untuk kembali align dan selaras dengan Tuhan. Amin. Nah, ketika kami mempraktekkan 3 hal ini, yaitu bertobat, tinggal diam, percaya kepada Tuhan, maka kami mengalami janji Tuhan ini, bahwa kami diselamatkan, kami diluputkan dari semua rencana jahat, ya. Kami merasakan kami dikuatkan ya oleh Tuhan, sehingga kami dapat mengakhiri tahun ini dengan kemenangan. Amin. Ya. Dan kami juga bisa memasuki tahun yang ke depan juga dengan kemenangan. Ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam Yakobus 4 ayat 6.
Katakan demikian. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani atau memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Amin ya. Nah, sahabat yang baik, menjelang akhir tahun ini kita diingatkan ya bahwa Tuhan menentang orang yang sombong. Mungkin sahabat yang baik bilang, saya nggak sombong kok, ya saya oke-oke aja gitu, saya baik-baik aja. Nah, tapi di sini diingatkan bahwa orang yang sombong itu adalah orang yang tidak mau bertobat, nggak mau berubah kalau udah diingatkan, dan juga nggak tinggal diam, selalu berusaha memakai kekuatan sendiri ya. Nah, tetapi Tuhan memberi anugerah kepada orang yang rendah hati ya. Ayo sahabat yang baik, menjelang akhir tahun ini, biarlah kita responnya rendah hati di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Yaitu orang yang mau apa? Bertobat, berubah ya, tinggal diam dan percaya kepada Tuhan. Artinya mengandalkan Tuhan ya. Iya. Nah, sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan atau tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_RTV. Nah sahabat yang baik, jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema bertobat dan percaya kepada Tuhan. Nah sahabat yang baik, kami ada terima DM ya. Mari kita akan baca dari siapa nih sayang? Maria Opatis Blues ya. Oke, kita baca ya. Halo, Shalom Agus dan Tante Mala. Saya mau tanya nih, gimana ya caranya tanggapi mama saya yang selalu marah-marah? Jadi saya ini selalu nggak benar. Padahal saya udah lakukan apa yang dia inginkan. Tapi saya masih ditanggapinya seperti belum melakukan apa-apa di mata dia. Apa yang dia suruh dan apa yang dia berikan saya. Jadi bingung nih Om Agus dan Tante Mala. Saya butuh solusinya dong. Saya nggak tahu yang ada di pikiran mama saya itu kayaknya saya selalu salah aja terus di mata dia. Thanks. Ya, ya mungkin dari kamu saya ya. Panggilnya Pak Mario aja ya. Mario ya. Iya Mario. Ya memang ini kami mengerti lah apa yang dirasakan. Tapi nggak ngadepin mama lagi ya. Mama lagi karena mama sulit juga ya untuk ya, orang tua kita ya. Tetapi satu hal Mario, kita percaya bahwa ada Tuhan dan ada Roh Kudus di dalam kita. Ada anugerah ya. Mario ya, ada anugerah. Boleh nggak sekarang mungkin di masa-masa dulu gitu ya, apa yang Mario buat tuh salah terus di hadapan mama gitu ya. Atau mungkin salah komunikasi atau pengertian begitu ya. Tapi boleh nggak hari ini kita mau seperti tadi firman Tuhan katakan, kita mau berhenti, kita mau katakan Tuhan baik Tuhan, kalau misalnya aku salah ya udah Tuhan perbaiki. Tolong pimpin aku Roh Kudus untuk bisa berkomunikasi dengan benar seperti apa yang Engkau mau gitu ya. Jadi mengandalkan Tuhan Mario, kita percaya bahwa Tuhan itu yang menguasai segala sesuatunya, dia akan menyelesaikan juga bagi kita ya. Mungkin ini menarik juga buat yang lainnya juga ya, sahabat yang baik yang melihat ini ya. Mungkin merasa, aduh saya kok disalahin mulu nih, padahal saya udah begini ya. Nah dalam hidup kita pasti akan menghadapi situasi yang seperti itu. Orang selalu menuntut, merasa kurang, disalahkan itu ada aja ya. Tapi boleh nggak hari ini responnya jangan dimasukin di hati ya. Udah, kita sekarang responnya dalam posisi ya mungkin kita diem ya. Kita juga coba merenungkan ada bagian yang kita perbaiki. Tapi kalau memang semuanya nggak ada ya udah. Kita bawa ke Tuhan ya. Kita bersyukur aja. Karena ini justru melatih kita untuk berubah. Melatih kita jadi berubah dan kita dewasa dan kita menjadi pribadi yang bisa menjadi berkat buat orang lain ya. Jadi
mungkin pengertiannya gini, jangan menuntut orang lain berubah gitu ya. Terus kita berdoa dong tolong supaya orang lain berubah, enggak ya. Yang berubah kita dulu ya. Nah, yuk kita doain ya Mario ya. Dan juga teman-teman yang lain. Kita doakan juga sahabat yang lain ya. Tuhan tolong buat Mario dan mungkin juga sahabat yang baik yang lain yang menghadapi pergumulan seperti ini, disalahkan. Kami berkata, jadilah tenang, jadilah sabar, dan biarlah hari ini dimampukan untuk bisa mengampuni dan menerima orang apa adanya. Ya berdoa, kasih Allah mengalir, dan semua hal-hal yang melukai disembuhkan dan dipulihkan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya. Nah, ini ada yang berikutnya kita baca ya dari @stephen.putra. Kita baca ya sayang ya. Shalom Pak Agus dan Bu Mala, saya sering menonton Terang Kasih RTV dan saya sangat senang. Di sini saya ingin bertanya, mengapa di akhir tahun ini sedang banyak bencana ya? Apakah karena manusia banyak yang belum bertobat dan Tuhan murka kepada manusia? Iya ya, kita ngerti lah. Mungkin dari kamu sayang. Iya. Satu hal memang banyak sekali pertanyaan demikian ya. Apakah Tuhan murka? Hukuman gitu ya. Ya, apakah kita ini sudah terlalu banyak dosa gitu ya. Tetapi satu hal yang kami percaya ya, tentunya Tuhan katakan bahwa Tuhan demikian kasih Tuhan kepada dunia ini sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Di sini kita bisa berkesimpulan berarti Tuhan itu sangat sayang kepada kita yang hidup di dunia ini. Jadi tentunya Tuhan selalu ingin memberikan kepada kita yang terbaik gitu ya. Jadi kalau hari-hari ini kita mengalami seperti bencana dan itu di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia ya kalau kita pikir ya. Macam-macam lah ya. Kita harus tahu bahwa ada Tuhan di mana kita bisa bergantung dan berlindung kepadanya. Nah, Stephen ya, mungkin saya coba menguatkan dan juga mungkin ada sahabat yang baik nonton. Iya ya, akhir tahun selalu bencana lah, gempa lah, apalah, tanah longsor. Nah, boleh nggak hari ini kita jangan fokus kepada bencananya? Ya, mungkin di tengah bencana ini untuk kita belajar empati sama orang lain ya, belajar memperhatikan orang lain, dan di tengah bencana ini kita tetap percaya ada Tuhan yang menyertai kita ya. Yuk kita doakan Stephen juga ya, dan juga kita doakan mereka-mereka yang lagi ngadapin bencana. Tuhan, kita berdoa biarlah di tengah situasi yang penuh dengan bencana dan goncangan ini, hati kami hanya percaya kepada Tuhan dan tidak fokus pada bencana. Ajar kami untuk berespon dengan benar dan tidak menyalahkan siapapun dan tetap percaya bahwa ada Tuhan di tengah bencana ini. Kami berdoa, kuatkan, hibur, dan teguhkan hati kami untuk terus fokus pada Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya. Sahabat yang baik, saat ini kita mau ingat nih, apa yang perlu nih supaya kita lakukan dan sehingga kita bertobat dan percaya kepada Tuhan. Yang pertama, menjelang akhir tahun ini adalah kesempatan yang baik. Kesempatan yang baik. Ya, kesempatan yang baik untuk kita bertobat. Beres-beres ya. Iya, namanya beberes gitu ya. Iya. Untuk kita berbalik kepada Tuhan dan kita juga berbalik arah gitu ya, 180 derajat bukan 360 derajat ya, balik lagi ya. 180 derajat dengan meninggalkan segala perbuatan dan tindakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita kembali align dan selaras dengan Tuhan. Dan kita terus fokus untuk hidup di dalam kebenaran. Amin. Ya, sahabat yang baik, yang kedua nih, menjelang akhir tahun ini adalah kesempatan yang baik untuk kita tinggal diam, kita rest, yaitu kita berhenti memakai kekuatan sendiri, berhenti mengandalkan kekuatan sendiri ya, dan berhenti memakai cara-cara sistem strategi dunia ya. Jadi kita sadar bahwa semua itu adalah sia-sia. Kita waktunya merenungkan firman Tuhan dan janji Tuhan ya. Amin. Nah, yang ketiga, menjelang akhir tahun ini adalah kesempatan yang baik untuk kita percaya kepada Tuhan. Amin. Yaitu kita percaya, kita pegang teguh dan kita deklarasikan semua firman Tuhan yang janji Tuhan yang sudah menjadi rema
dan menjadi firman iman bagi kita. Amin. Sehingga kita mengakhiri tahun ini dengan kemenangan. Amin. Dan Ya. siap memasuki tahun yang baru dengan kemenangan. Amin. Ya. Nah, sahabat yang baik, apa nih yang menjadi beban dan masalahmu saat ini? Mari kita datang kepada Tuhan dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Ya. Nah, mari buka hatimu saat ini dengan rendah hati. Mari kita buka hati kita. Dan dengan rendah hati persilahkan Roh Kudus untuk mengingatkan, membuka dan menyingkapkan bagian-bagian yang mana dalam kehidupan kita yang perlu dibereskan di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Dia. Kita mau bersyukur bahwa Allah kita adalah Allah yang begitu baik dan menyambut kita ketika kita datang kepada-Nya. Aku bersyukur Kau ampuni aku. Aku bersyukur Kau bebaskan aku. Aku percaya hidupku yang lama telah berlalu. Aku bersyukur Kau sembuhkan aku. Aku bersyukur Kau pulihkan aku. Aku percaya Kau jadikan aku ciptaan yang baru. Aku bersyukur. Aku bersyukur. Aku bersyukur. Sebab Tuhan itu baik. Aku bersyukur. Aku bersyukur. Aku bersyukur. Sebab Tuhan itu baik. Aku bersyukur Kau ampuni aku. Aku bersyukur Kau bebaskan aku. Aku percaya hidupku yang lama telah berlalu. Aku bersyukur Kau sembuhkan aku. Aku bersyukur Kau pulihkan aku. Aku percaya Kau jadikan aku ciptaan yang baru. Aku bersyukur. Aku bersyukur. Aku bersyukur. Sebab Tuhan itu baik. Bapa, kami berterima kasih dan bersyukur buat firman-Mu. Kami percaya ketika kami bertobat, tinggal diam, dan percaya kepada Tuhan, maka kami diselamatkan. Kami diluputkan dari semua rancangan yang jahat. Dan kami menerima kekuatan yang dari Tuhan.
kami bertobat dari segala sesuatu yang tidak benar dalam kehidupan kami. Kami tinggal diam dan berhenti memakai kekuatan sendiri. Kami bangkit untuk percaya kepada firman Tuhan dan janji Tuhan bahwa kami diselamatkan dan kami menerima kekuatan yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Nah sahabat yang baik, sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. memberkati.